Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Tanpa terasa bulan Ramadan sudah mendekati hari-hari terakhirnya, sementara kita masih belum mampu beribadah dengan maksimal. Semoga di hari-hari yang tersisa ini Allah anugerahkan taufik dan amanahnya kepada kita sehingga kita mampu melewati setiap detik yang ada untuk lebih banyak lagi beribadah kepada Allah, untuk lebih banyak lagi memohon ampunan kepada Allah dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan sebuah ibadah khusus di 10 hari yang
terakhir di bulan Ramadan. Ibadah khusus ini memungkinkan seseorang untuk lebih menghargai keutamaan setiap detik yang berlalu di bulan yang penuh berkah dan mulia ini. Ibadah khusus ini memberikan kita kesempatan kedua untuk beribadah dengan lebih khusyuk dan lebih berkualitas, karena bisa jadi pada 20 hari pertama bulan Ramadan kita belum mampu mempersembahkan ibadah terbaik kita kepada Allah. Jamaah sekalian, ibadah khusus itu adalah itikaf. Jadi secara bahasa itikaf berasal dari akar kata akafa yakufu ukufan, itu yang berarti berdiam pada sesuatu tempat, baik untuk melakukan kebaikan maupun melakukan keburukan. Itu kata Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah. Namun menurut Said Sabiq, itikaf yang dimaksud dalam ajaran Islam adalah menetap dan berdiam diri di masjid dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama telah sepakat bahwa hukum iktikaf adalah sunnah. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk melakukan iktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah summa i'tikafa azwajuhu min ba'di. Jadi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif, beriktikaf al-asrul awakhir di 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai beliau wafat, summa takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian beriktikaflah istri-istrinya setelah beliau meninggal. Jadi iktikaf adalah sebuah ibadah khusus yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Kesempurnaan dari ibadah ini adalah apabila kita mampu memaksimalkan 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan untuk meninggalkan hiruk pikuk dunia dengan semua masalah dan kerutannya, untuk sejenak fokus pada diri kita dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kalaulah kita tak sanggup untuk menjalankannya secara maksimal 10 hari full, tidak mengapa jika kita melakukannya kurang dari itu, ya. Kita kembali ke kaidah usul fikih, la yutraku kullu, la yutraku kullu. Kalau nggak sanggup melakukan secara sempurna, jangan meninggalkan yang sebagian. Ada beberapa hikmah dan manfaat yang bisa kita raih dengan melaksanakan iktikaf, ya. Di antaranya yang pertama, dengan melaksanakan iktikaf berarti kita telah menghidupkan sunnah Nabi yang belum banyak orang mengerjakannya di asrul awakhir. Menghidupkan sunnah adalah tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Maka semoga dengan melaksanakan iktikaf kita akan dibangkitkan dan dimasukkan surga bersama Rasulullah. Karena beliau sudah berjanji bahwa
orang-orang yang mencintainya akan masuk surga bersama. Rasul bersabda, "Waman ahya sunnati faqad ahabbani, waman ahabbani kana ma'i fil jannah." Rawahu Tirmidzi. "Waman ahya sunnati," dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sesungguhnya dia mencintaiku. Waman ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi ibadah iktikaf adalah salah satu sunnah Nabi yang belum banyak orang mengerjakannya. Mungkin kalau sudah menjadi tradisi di kantor ini pun nanti ada iktikaf. Banyak orang yang merasa berat ya melaksanakan ibadah ini. Banyak orang yang merasa berat ya, karena memang memerlukan waktu yang besar untuk melakukan totalitas ibadah selama 10 hari. Kita tahu bagaimana tradisi kita, justru di waktu-waktu 10 hari terakhir orang lebih banyak sibuk untuk menyambut hari raya Idul Fitri, sibuk belanja baju baru, kemudian sibuk nyari model atau baju fashion yang terkini seperti apa, sibuk dengan THR, sibuk bikin hidangan atau kue lebaran, sibuk ke bengkel mobil ya, untuk mempersiapkan mudik ke kampung halaman dan lain semacamnya. Maka orang yang mampu melaksanakan iktikaf secara penuh selama 10 hari, berarti dia termasuk orang-orang terpilih di antara lebih dari 1 miliar kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, iktikaf memberikan kesempatan yang cukup untuk kita bisa intens berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya lebih dekat. Jika selama ini kita kurang khusyuk ketika sholat, kemudian jika selama ini sangat sedikit kita melakukan zikir dan istighfar, jika selama ini kita jarang mengadukan keluh kesah masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk memaksimalkan semua permasalahan-permasalahan tadi. Iktikaf adalah waktu yang tepat untuk kita menebus kelalaian kita selama 1 tahun karena disibukkan dengan dunia dan semua permasalahan yang menyertainya. Sungguh akan terasa kenikmatan bermunajat kepada Allah ketika kita sejenak melupakan segala beban himpitan dunia yang sering menyertai kehidupan kita. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-3 Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun," sungguh beruntung orang-orang yang beriman, "alladzina hum fi sholatihim khoshi'un," yaitu orang-orang yang menjalankan sholatnya dengan khusyuk, "walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun," dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, hikmah yang ketiga adalah iktikaf memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan introspeksi atau muhasabah. Jadi ada waktu yang cukup ya untuk kita mereview dan menimbang serta menilai setiap langkah dan keputusan yang kita ambil di masa yang telah lalu, sehingga kita mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kita, amal dan dosa kita, prestasi dan kegagalan kita, keikhlasan
dan pamrih dalam amalan kita, kejujuran dan kebohongan yang telah kita lakukan, dan segala perbuatan yang telah kita kerjakan. Muhasabah ini akan membuat kita semakin berhati-hati dalam bertindak di masa depan dan memberikan kita kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini. Muhasabah juga menjadi modal kita untuk menuju kampung akhirat, di mana di sana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasab." Hisablah diri kalian sebelum nanti di akhirat kalian akan dihisab oleh Allah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hikmah yang tepat dari itikaf adalah dengan melaksanakan itikaf maka peluang kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar itu lebih terbuka, lebih besar dibandingkan jika kita tidak melakukan itikaf. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, di mana malaikat Jibril dan para malaikat lainnya turun ke langit dunia. Dan malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah di malam Lailatul Qadar nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka jika kita bisa memaksimalkan ibadah pada hari-hari di Asrul Awakhir, memaksimalkannya tentu dengan itikaf, peluang berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah menjadi besar. Dan tentunya ini kenikmatan luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-Nya saat berjumpa dengan Lailatul Qadar. Dia dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan." Rawahul Bukhari. Taharrau Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar fil witri, di malam-malam ganjil, minal asril awakhir, di 10 terakhir, di 10 terakhir dari Ramadan, 10 malam terakhir dari Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah hikmah dan manfaat yang bisa kita petik dari ibadah itikaf. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mampu melaksanakannya pada Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil alim wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin adim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.